Pernahkah Anda mendengar kisah sebuah keluarga ateis yang hidupnya berubah drastis karena kehadiran seekor burung gagak misterius? Burung itu bersarang di rumah mereka, membawa serangkaian kejadian aneh hingga akhirnya memperlihatkan tanda luar biasa, lafaz Allah di bulunya. Kejadian ini membawa mereka pada perjalanan penuh hidayah yang mengubah hidup mereka selamanya. Subhanallah, begitu besar kebesaran Allah yang mampu membimbing hambanya dengan cara tak terduga. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari kita bersholawat bersama untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar cerita penuh hikmah seperti ini bisa terus menemani hari-hari Anda. Saya doakan, semoga Anda yang menyimak cerita ini dilimpahkan pahala dan rejeki yang lancar. Amin. Ayo, mari kita simak kisah selengkapnya. Bab 1. Keluarga Hartanto dan Burung Misterius. Rumah keluarga Hartanto berdiri di ujung gang kecil, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang seringkali menjadi tempat persinggahan burung-burung liar. Bagi mereka, hidup adalah soal logika dan bukti. Tuhan hanyalah ciptaan manusia yang lemah, ujar Pak Hartanto suatu kali ketika seorang tetangga berbicara tentang doa. Hidup mereka terasa lengkap dengan rutinitas sederhana, tanpa bayang-bayang agama. Namun, semua itu mulai berubah ketika sebuah burung gagak tiba-tiba bersarang di atap rumah mereka. Kehadiran burung itu awalnya hanya dianggap sebagai gangguan biasa. Burung gagak itu sering berkicau di malam hari. Suara seraknya membuat mereka sulit tidur. Bu Retno, yang terkenal dengan ketegasannya, mengeluhkan suara burung itu setiap malam. Hartanto, kenapa burung itu tidak kau usir saja? Suaranya benar-benar menyiksa. Namun, setiap kali Pak Hartanto mencoba mengusirnya, burung itu tetap kembali, seolah memiliki alasan kuat untuk berada di sana. Dinda, anak perempuan mereka yang berusia 12 tahun, adalah satu-satunya yang penasaran dengan burung itu. Suatu sore, ia memanjat pagar untuk melihat sarang burung tersebut lebih dekat. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya terpaku. Di atas bulu burung gagak itu, terdapat pola aneh, seperti tulisan melengkung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat ia memerhatikannya lebih lama, ia menyadari pola itu menyerupai lafaz Allah. Hatinya bergetar, meski ia tidak memahami mengapa. Ketika Dinda menceritakan temuannya kepada keluarganya, reaksi mereka beragam. Hanya kebetulan, Dinda, jangan terlalu percaya hal-hal seperti itu, kata Pak Hartanto dengan nada datar. Bu Retno, di sisi lain, tampak sedikit terganggu. Kenapa harus tulisan itu? Kenapa bukan hal lain? Gumamnya pelan. Meski ia tidak menunjukkan kekhawatirannya, dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang aneh tentang burung itu. Malam itu, ketika semuanya sudah terlelap, Dinda mendengar suara burung gagak itu lagi. Namun kali ini, suaranya terdengar lebih berat dan menyeramkan, seperti suara seseorang yang memanggil dari kejauhan. Ia memberanikan diri untuk membuka jendela dan melihat keluar. Burung gagak itu menatapnya langsung, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Dinda merasa tubuhnya gemetar, tapi matanya tak mampu lepas dari burung itu. Apa maksudnya semua ini? Batinnya bertanya. Keesokan harinya, Dinda mencoba mencari tahu tentang burung gagak dan pola di bulunya melalui internet. Namun, pencariannya tidak membawa banyak hasil. Ia menemukan beberapa artikel yang menyebut burung gagak sebagai pertanda buruk, tapi tidak ada yang menjelaskan tentang pola unik seperti yang ia lihat. Rasa ingin tahunya semakin besar, meski ia tahu keluarganya tidak akan mendukungnya untuk menggali lebih jauh. Pak Hartanto juga mulai merasa terganggu. Sejak burung itu datang, ia sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berjalan di padang pasir yang luas, di mana tidak ada apapun selain langit biru dan tulisan besar di tanah yang berbunyi Allah. Ia mencoba mengabaikannya, tapi mimpi itu datang berulang kali, membuatnya bangun dengan keringat dingin. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Bu Retno, di sisi lain, mulai merasakan firasat buruk. Suasana rumah mereka berubah menjadi suram dan mencekam. Burung itu membawa kutukan, katanya pada suatu malam, setelah suara burung itu menggema lebih nyaring dari biasanya. Namun, Dinda membantah. Ibu, burung itu tidak jahat. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, katanya dengan nada yakin. Pada malam ketujuh sejak burung itu bersarang, suara burung gagak terdengar lebih keras dari biasanya, membangunkan seluruh keluarga. Saat mereka keluar untuk melihat, burung itu terbang rendah,
melingkari mereka beberapa kali sebelum hinggap di tiang listrik dekat rumah. Ketika lampu tiang itu menyala, mereka melihat bayangan burung di tanah membentuk tulisan Allah. Tubuh mereka terasa lemas, seolah dunia tiba-tiba berhenti berputar. Pak Hartanto, yang selama ini keras kepala, terdiam cukup lama. Ia memandang bayangan itu dengan wajah penuh tanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Burung itu menatapnya sejenak sebelum terbang kembali ke sarangnya. Suasana hening menyelimuti mereka. Dinda memecah kesunyian dengan berkata pelan, "Ayah, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini sesuatu yang harus kita pahami." Pak Hartanto hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Mereka tidak tahu. Malam itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bab 2. Kejadian aneh mulai terjadi. Setelah kejadian malam itu, suasana di rumah keluarga Hartanto berubah total. Tak ada lagi canda tawa di meja makan, hanya hening yang menyelimuti mereka. Pak Hartanto sering termenung di ruang tamu sambil memandangi jendela, seolah menunggu sesuatu. Bu Retno mulai merasa gelisah tanpa alasan jelas. Sedangkan Dinda menjadi semakin penasaran dengan burung gagak itu. Bayangan tulisan Allah yang muncul dari bayangan burung gagak terus menghantui mereka. Suatu malam, saat sedang menyetrika di ruang tengah, Bu Retno mendengar bunyi berderak dari arah dapur. Ia mendekati sumber suara dan mendapati lampu di dapur berkedip-kedip, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia mencoba menenangkan dirinya, menganggap itu hanya gangguan listrik biasa. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan burung gagak itu di dinding dapur, meskipun tidak ada burung di dalam rumah. Tubuhnya terasa dingin, dan tanpa sadar ia memanggil, "Hartanto, kemari." Pak Hartanto bergegas masuk ke dapur dan menemukan istrinya duduk di lantai, gemetar. "Ada apa? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada panik. Bu Retno hanya menunjuk ke arah dinding. Tapi saat Pak Hartanto melihatnya, bayangan burung itu sudah menghilang. Ia mencoba menenangkan istrinya, meski dalam hatinya ia sendiri mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. "Ini hanya perasaanmu saja," katanya, meski ia sendiri tidak yakin dengan kata-katanya. Di kamar, Dinda juga mengalami hal yang aneh. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara berbisik. Suara itu tidak jelas, seperti seseorang yang membaca sesuatu dalam bahasa asing. Ketika ia membuka jendela, ia melihat burung gagak itu duduk di pagar, menatapnya dengan mata yang tajam. Suara bisikan itu berhenti, tetapi rasa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia mencoba berbicara pada burung itu, "Apa yang kau inginkan? Mengapa kau terus ada di sini?" Namun, burung itu hanya mengeluarkan suara serak sebelum terbang ke arah atap rumah. Pagi harinya, Pak Hartanto menemukan sesuatu yang membuatnya semakin tertekan. Di halaman depan rumah, ada jejak-jejak burung yang membentuk pola melingkar. Di tengah pola itu, terlihat lagi tulisan Allah yang terbentuk dari jejak kaki burung. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini kepada keluarganya. Ia hanya berdiri memandangi jejak itu dengan tatapan kosong, merasa seperti kehilangan kontrol atas hidupnya. "Apa arti semua ini?" gumamnya pelan. Sementara itu, Dinda mulai mencari informasi di internet tentang burung gagak. Ia menemukan beberapa artikel yang menyebut burung itu sering dikaitkan dengan pertanda, baik buruk maupun baik. Namun, ia tidak menemukan penjelasan memuaskan tentang tulisan yang ia lihat. Rasa ingin tahunya semakin besar, dan ia mulai berpikir untuk bertanya kepada seseorang yang lebih paham. Namun, ia tahu keluarganya tidak akan setuju jika ia melibatkan orang lain. Di malam hari, kejadian semakin aneh. Lampu rumah mereka sering pada mendadak. Tetapi sebuah lampu kecil berbentuk masjid yang berada di sudut ruang tamu tetap menyala, meski tidak terhubung dengan listrik. Bu Retno, yang sebelumnya menganggap semua ini kebetulan, mulai merasa ketakutan. "Hartanto, aku merasa kita sedang diingatkan sesuatu. Burung itu bukan sembarang burung," ujarnya dengan suara bergetar. Pak Hartanto yang biasanya tegas mulai kehilangan wibawa di depan keluarganya. Ia mencoba mencari alasan logis untuk setiap kejadian, tetapi semua argumennya runtuh di hadapan kenyataan. Ia mulai teringat mimpinya, padang pasir luas dan tulisan besar Allah. Mimpi itu datang lagi malam itu, lebih jelas daripada sebelumnya. Ia melihat dirinya berjalan ke arah tulisan itu, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendekat. "Dinda,
yang merasa tidak mendapatkan jawaban di rumah, akhirnya memberanikan diri untuk mendatangi masjid terdekat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di sana, ia bertemu seorang ustaz yang sedang membersihkan lantai masjid. Dengan malu-malu, Dinda menceritakan tentang burung gagak dan kejadian aneh di rumahnya. Ustaz itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Dinda, ini bisa jadi salah satu tanda kebesaran Allah. Mungkin Allah sedang menunjukkan sesuatu kepada keluargamu." Ketika Dinda pulang malam itu, ia membawa sebuah Al-Quran kecil yang dipinjam dari masjid. Ia menyimpannya di bawah bantal dan mulai membaca beberapa ayat setiap malam. Ia merasa tenang untuk pertama kalinya sejak burung itu datang. Namun, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Bab 3. Dinda dan perjalanannya mencari jawaban. Dinda merasa dirinya terpisah dari keluarganya setelah memutuskan untuk mendatangi masjid. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ketenangan yang ia rasakan di sana. Ustaz yang ia temui tidak hanya menjawab pertanyaannya tentang burung gagak, tetapi juga menceritakan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Allah memberikan tanda-tanda kepada siapa yang ia kehendaki, kata sang ustaz lembut. Kata-kata itu melekat di benaknya, memberi Dinda keberanian untuk melangkah lebih jauh. Ketika pulang ke rumah, Dinda mencoba menyembunyikan Al-Quran kecil yang dibawanya dari masjid. Ia tahu ayahnya tidak akan setuju jika melihat kitab itu di rumah. Malam itu, ia membuka halaman pertamanya, membaca perlahan ayat-ayat dengan suara berbisik. Hatinya bergetar saat membaca arti sebuah ayat yang berbicara tentang kebesaran Allah yang tercermin di langit dan bumi. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, dari keluarganya, dari dunia ini. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Hartanto duduk dengan wajah penuh keraguan. Ia tidak lagi bisa menyangkal keanehan yang terus terjadi. Lampu masjid kecil di sudut ruangan masih menyala terang, meski tidak terhubung dengan listrik. Jejak burung gagak di halaman depan belum juga hilang, bahkan semakin terlihat jelas setelah embun pagi. Di tengah kegelisahannya, ia mendengar suara Dinda berbisik di kamarnya. Ia mendekat, mencoba mendengar lebih jelas. Ketika membuka pintu kamar Dinda, ia terkejut melihat anaknya memegang sebuah Al-Quran kecil. "Dinda, apa yang kau lakukan?" serunya dengan nada keras. Dinda tersentak, menjatuhkan kitab itu ke lantai. Aku hanya ingin tahu, Ayah," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Hartanto memungut kitab itu, menatapnya lama sebelum berkata, "Kita tidak butuh ini. Kita tidak percaya hal-hal seperti ini." Ia keluar dari kamar Dinda dengan membawa Al-Quran itu, meninggalkan anaknya yang menangis di tempat tidur. Bu Retno yang mendengar keributan itu datang menghampiri. "Apa yang terjadi?" tanyanya pada suaminya. Pak Hartanto menunjukkan Al-Quran itu dengan wajah penuh amarah. "Anak kita mulai terpengaruh. Burung itu. Semua ini dimulai sejak burung itu datang." Bu Retno, yang biasanya mendukung suaminya, hanya terdiam. Ada perasaan bersalah yang ia rasakan, meski ia tidak tahu dari mana asalnya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa mungkin Dinda telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Malam itu, Pak Hartanto tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan Al-Quran kecil itu di tangannya. Ia membuka beberapa halaman, mencoba membaca arti ayat-ayatnya. Ia merasa asing, tapi juga terpikat. Salah satu ayat yang ia baca berbunyi, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi." Kalimat itu menggema di pikirannya. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya, tetapi ia terlalu takut untuk menjawab. Dinda, meski masih terluka oleh sikap ayahnya, tetap berdoa dalam hati. Ia mengingat kata-kata ustaz di masjid, "Jika Allah ingin memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menghalanginya." Kata-kata itu menjadi sumber kekuatannya. Ia memutuskan untuk kembali ke masjid keesokan harinya, meskipun ia tahu ayahnya mungkin akan marah jika mengetahuinya. Baginya, ini bukan tentang melawan ayahnya, tetapi tentang mencari jawaban yang selama ini ia cari. Keesokan harinya, Dinda kembali ke masjid dan menceritakan apa yang terjadi di rumahnya kepada ustaz. Sang ustaz hanya tersenyum dan berkata, "Hidayah itu seperti hujan. Ia datang pada tanah yang siap menerimanya. Tugasmu adalah tetap sabar, Dinda. Doakan keluargamu." Kata-kata itu memberi Dinda harapan. Ia pulang dengan tekad baru,
Meskipun ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Ketika Dinda pulang, ia mendapati ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh pertanyaan. Al-Quran kecil itu ada di atas meja, terbuka di salah satu halamannya. Pak Hartanto menatap Dinda dengan tatapan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Apa yang kau temukan di sini, Dinda? Mengapa kau begitu yakin?" tanyanya pelan. Dinda mendekat, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, aku hanya ingin tahu kebenaran. Dan aku merasa, aku menemukannya di sini." Pak Hartanto tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan. Dinda tahu, untuk pertama kalinya, hati ayahnya mulai terbuka. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan banyak yang harus mereka lalui sebelum semuanya menjadi jelas. Tapi dalam hatinya, ia percaya bahwa Allah sedang menuntun mereka, perlahan, menuju kebenaran. Bab 4, Titik balik keluarga Hartanto. Malam itu, suasana di rumah keluarga Hartanto terasa lebih sunyi dari biasanya. Pak Hartanto duduk di ruang tamu, memandangi Al-Quran kecil yang masih terbuka di atas meja. Kata-kata Dinda terus terngiang di kepalanya, "Aku hanya ingin tahu kebenaran." Ia merasa tersentuh, tetapi juga gelisah. Apa sebenarnya yang membuat anaknya begitu yakin? Hatinya berdebar, seperti ada sesuatu yang mendesaknya untuk mencari jawaban, tetapi logika keras yang ia pegang selama ini terus melawannya. Bu Retno, yang biasanya sibuk di dapur, tiba-tiba mendekati suaminya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Hartanto, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan kita. Burung itu, kejadian-kejadian aneh ini semua terasa seperti sebuah peringatan." Suaranya terdengar bergetar, dan untuk pertama kalinya, Pak Hartanto tidak membantahnya. Ia hanya mengangguk kecil, tanda bahwa ia pun merasakan hal yang sama. Ketika malam semakin larut, mereka mendengar suara burung gagak itu lagi. Kali ini lebih nyaring, seperti memanggil mereka keluar. Pak Hartanto dan Bu Retno saling bertukar pandang sebelum memutuskan untuk membuka pintu. Di luar, mereka melihat burung itu terbang rendah, melingkar di sekitar halaman depan rumah. Angin malam yang dingin membuat mereka menggigil. Tetapi mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari burung itu. Burung gagak itu hinggap di tiang listrik di depan rumah, tepat di bawah bulan purnama. Cahaya bulan yang terang membuat bayangan burung itu jatuh di tanah, membentuk tulisan Allah yang sangat jelas. Tubuh Pak Hartanto terasa kaku. Sementara Bu Retno jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. "Hartanto, apa ini? Mengapa ini terjadi pada kita?" tanyanya dengan suara terisak. Pak Hartanto tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menatap bayangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Selama ini, ia mengingkari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Namun, saat itu, ia tidak bisa lagi menolak kenyataan yang terpampang di depan matanya. Mungkin kita yang salah," gumamnya pelan. Dinda, yang mendengar keributan dari kamarnya, keluar dan melihat kedua orang tuanya sedang memandangi bayangan burung itu. Ia mendekati mereka dengan langkah ragu. "Ayah, Ibu, apa kalian melihatnya juga?" tanyanya dengan suara pelan. Pak Hartanto menoleh ke arah anaknya, lalu meraih tangannya. "Dinda, maafkan ayah. Mungkin selama ini ayah terlalu keras kepala," katanya dengan suara serak. Mata Dinda berkaca-kaca mendengar permintaan maaf itu. Malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tamu, saling berbagi perasaan yang selama ini terpendam. Bu Retno mengakui bahwa ia mulai merasa ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Dinda menceritakan perasaannya saat pertama kali melihat tulisan Allah di bulu burung gagak itu. Pak Hartanto, meski masih berusaha memahami semuanya, akhirnya berkata, "Mungkin kita harus mencari tahu lebih dalam. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin kita melakukannya bersama." Keesokan harinya, atas dorongan Dinda, mereka memutuskan untuk mendatangi masjid. Di sana, mereka bertemu ustaz yang selama ini membantu Dinda memahami Islam. Sang ustaz menyambut mereka dengan senyum ramah, seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Allah Maha Pengasih. Dia memberikan tanda-tandanya kepada siapa yang dia kehendaki, kata ustaz itu dengan suara tenang. Pak Hartanto, yang biasanya skeptis terhadap hal-hal seperti ini, justru merasa tenang mendengar kata-kata itu.
Ia dan Bu Retno mendengarkan dengan penuh perhatian saat Ustaz menjelaskan tentang Islam dan tanda-tanda kebesaran Allah yang sering terlihat di alam semesta. Hati mereka perlahan mulai terbuka, dan mereka merasa ada kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, burung gagak itu tidak lagi berkicau seperti biasanya. Ia hanya diam, bertengger di tiang listrik, seolah mengawasi rumah keluarga Hartanto. Bagi mereka, kehadiran burung itu tidak lagi terasa menyeramkan. Sebaliknya, mereka merasa burung itu adalah bagian dari perjalanan mereka menuju sesuatu yang lebih besar, menuju kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Bab 5, Hidayah yang mengubah hidup. Malam itu terasa berbeda di rumah keluarga Hartanto. Udara terasa lebih hangat, meskipun biasanya malam di wilayah mereka cukup dingin. Dinda duduk di sudut ruang tamu, memegang Al-Quran kecil yang kini diterima oleh ayahnya dengan hati terbuka. Pak Hartanto dan Bu Retno, yang sebelumnya skeptis, mulai menunjukkan keinginan untuk belajar dan memahami apa yang selama ini mereka abaikan. Mereka merasa ada ketenangan yang mulai merasuk ke dalam rumah mereka. Pagi harinya, keluarga Hartanto memutuskan untuk kembali ke masjid. Mereka diterima dengan ramah oleh Ustaz yang sebelumnya membantu Dinda. Sang Ustaz mengajak mereka untuk duduk bersama, lalu mulai menjelaskan lebih dalam tentang Islam. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Hartanto dengan sabar, terutama mengenai keajaiban alam yang sering dianggap kebetulan. Allah menunjukkan tanda-tandanya agar manusia dapat berpikir dan kembali kepadanya, ujar Ustaz itu lembut. Pak Hartanto merasa seperti seseorang yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Bu Retno, yang selama ini memendam banyak ketakutan, akhirnya menangis di depan Ustaz. Saya tidak pernah menyangka bahwa kehidupan kami bisa berubah seperti ini. Apakah Allah masih menerima orang seperti kami, yang selama ini menolaknya? Tanya Bu Retno dengan suara bergetar. Ustaz tersenyum, menatap mereka dengan penuh kasih. Allah Maha Pengampun, Ibu. Dia mencintai hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya, tidak peduli seberapa jauh mereka pernah tersesat. Tanda-tanda yang kalian alami adalah bentuk kasih sayangnya, agar kalian bisa menemukan jalan yang benar. Kata-kata itu menenangkan hati Bu Retno. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Hari-hari berikutnya, keluarga Hartanto mulai belajar bersama tentang Islam. Setiap malam, mereka duduk di ruang tamu, mendengarkan Dinda membaca ayat-ayat Al-Quran dan artinya. Burung gagak itu, meskipun masih sering terlihat di sekitar rumah, kini tidak lagi mereka anggap sebagai gangguan. Sebaliknya, burung itu menjadi pengingat akan kebesaran Allah dan perjalanan mereka menemukan iman. Pada suatu malam, kejadian yang lebih menakjubkan terjadi. Ketika mereka sedang duduk bersama membaca Al-Quran, suara burung gagak itu terdengar lagi, tetapi kali ini berbeda. Suaranya lebih lembut, seperti nyanyian yang menenangkan hati. Pak Hartanto keluar untuk melihat, dan ia menemukan burung itu bertengger di tiang listrik, menghadap ke arah mereka. Angin malam berhembus perlahan, membawa rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Pak Hartanto menatap burung itu lama, lalu menengadahkan wajahnya ke langit. Ya Allah, jika Engkau benar-benar menunjukkan jalan kepada kami, tuntunlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang lebih baik. Gumamnya dengan suara pelan, tetapi penuh keyakinan. Itu adalah doa pertamanya setelah bertahun-tahun menolak keberadaan Tuhan. Bu Retno dan Dinda yang mendengar itu tidak bisa menahan air mata mereka. Beberapa minggu kemudian, keluarga Hartanto akhirnya memutuskan untuk mengucapkan syahadat bersama di masjid, disaksikan oleh Ustaz dan beberapa jamaah lainnya. Suasana haru menyelimuti masjid itu ketika Pak Hartanto, dengan suara bergetar, mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bu Retno dan Dinda mengikuti, dan setelah itu, mereka saling berpelukan, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Burung gagak yang selama ini menghiasi perjalanan mereka tiba-tiba menghilang pada malam setelah mereka mengucapkan syahadat. Tidak ada yang tahu kemana burung itu pergi, tetapi mereka merasa bahwa burung itu telah menyelesaikan tugasnya. Pak Hartanto hanya berkata, mungkin ia adalah utusan kecil dari Allah, yang dikirim untuk menyadarkan kita. Kini, rumah keluarga Hartanto dipenuhi dengan suasana baru. Tidak ada lagi kegelisahan, hanya rasa syukur dan kebahagiaan yang memenuhi setiap sudut. Mereka memulai hidup baru dengan keyakinan dan cinta yang mendalam kepada Allah. Dalam hati mereka, mereka tahu bahwa perjalanan ini hanyalah permulaan,
Tetapi mereka yakin bahwa selama mereka mengikuti petunjuknya, mereka tidak akan tersesat lagi.